Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi kita akan membahas tentang sepak bola lagi, di mana untuk bulan Maret ini Indonesia akan menghadapi dua laga, yaitu menghadapi Australia dan juga Bahrain ya. Dan baru-baru ini timnas Indonesia telah memperkuatkan skuadnya apabila ada 3 orang lagi pemain baru ya, yang baru dinaturalisasi bagi menghadapi 4 sisa laga yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia selepas ini. Dan terdekat ini Indonesia akan menghadapi Australia. Nah, kalau sebelum ini kita melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno ketika menghadapi Australia. Saat itu saya betul-betul kaget guys. Indonesia bisa menghadapi Australia tanpa dibolosi. Satu jaringan pun tidak dapat dilakukan oleh timnas Australia terhadap timnas Indonesia. Mungkin salah satu faktornya adalah Indonesia berada di kandang sendiri dengan dukungan supporter dan dengan tim yang begitu solid dipertahankan oleh Martin Paes. Jadi ketika itu tembakan demi tembakan yang kencang dilakukan oleh timnas Australia bisa diselamatkan oleh Martin Paes. Dan untuk perlawanan 20 Maret ini merupakan satu cabaran ya bagi timnas Indonesia, karena Indonesia akan tandang ke Australia untuk menghadapi timnas Australia. Nah, di sini persoalannya, bisakah Indonesia menghadapi timnas Australia ataupun dapat mengekalkan ataupun lebih daripada apa yang mereka lakukan sebelum ini. Sebab kalau dilihat perlawanan antara Indonesia dan Australia ketika berada di Gelora Bung Karno, Indonesia banyak pada pertahanan dan sekali-sekala ada serangan-serangan yang dilakukan. Tapi pada awal menit pertama itu memang satu suasana yang sangat memberi tekanan juga ya kepada timnas Australia. Tetapi pada babak kedua itu Indonesia banyak pada mengambil jalan untuk pertahanan. Dan akhir daripada perlawanan itu Indonesia imbang dengan Australia. Berbeda pula dengan Arab Saudi. Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Jadi ini dua tim gergasi di Asia ya, Arab Saudi dan juga Australia. Ini yang kita bahas, bagaimana momentum perjalanan timnas Indonesia untuk berbaki 4 lagi laga selepas ini. Nah, kalau dilihat ya, sebelum ini Indonesia bisa melakukan pertahanan yang cukup solid, dapat mengekalkan keadaan tanpa dibolosi oleh timnas Australia. Jadi itu di kandang sendiri. Bagaimana ketika berada di Australia? Dan di sini ada kekuatan tambahan baru untuk timnas Indonesia. Mungkin di sinilah poinnya kenapa Indonesia begitu berpeluang ya untuk mendapat poin ataupun meraih poin ketika bertandang ke timnas Australia pada 20 Maret ini. Sebab apa? Dari segi perjalanan ataupun perlawanan sebelum ini, bila saya lihat ya, saya nikmati dan amati betul-betul, dari segi penyerang timnas Indonesia ini ada sedikit kekurangan. Jadi bila baru-baru ini ada beberapa pemain ya yang baru dinaturalisasi seperti oleh Romeni ya, dan Joy Pelipussi dan juga Dan James, ini merupakan tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia menghadapi Australia. Dan 5 hari selepas itu barulah di kandang sendiri, yaitu menghadapi Bahrain. So, kita bahas bagaimana Indonesia bisa mengalahkan Australia ketika bertandang menghadapi Australia pada 20 Maret ini. Yang pertama, poin yang pertama yang saya lihat, dari segi kiper, Indonesia sudah ada 2 kiper yang sangat mempunyai satu keunikan ya, yaitu Martin Paes dan juga Emil Ediro. Ini 2 kiper ini yang tampil. Sebelum ini Martin Paes yang banyak tampil, dan selepas ini mungkin ini adalah penampilan perdana
Emil Ediro ya, ketika berada di Australia. Mungkin ini berkemungkinan. Dan kalaulah oleh Romeni dimainkan, Joy dan Dan akan dimainkan, sudah pasti di sini dari segi rentak permainan timnas Indonesia sebelum ini ketika Indonesia menghadapi Australia di kandang sendiri ya, di Gelora Bung Karno. Di sini akan ada satu keadaan yang menyukarkan pihak lawan untuk membuat analisa terhadap pemain-pemain yang baru gabung dengan timnas Indonesia nih. Itu dari segi timnas Australia. Itu cabaran mereka. Di dalam timnas Indonesia pula ada juga cabarannya, yaitu bagaimana pelatih yaitu Patrick Kluivert mewujudkan keserasian ataupun chemistry sesama mereka, sebab ini adalah gabungan perdana mereka ya. Beberapa pemain ini adalah kali pertama mereka gabung dengan timnas Indonesia untuk laga menghadapi Australia ini. Sebab sebelum ini kalau kita lihat seperti oleh Romeni, dia belum lagi dimainkan ya. Tetapi dari segi dia punya kelayakan ataupun dia punya potensi untuk dimainkan menghadapi Australia, berkemungkinan besar oleh Romeni akan dimainkan. Begitu juga Miss Helges dan Eliano. Mereka sebelum ini tidak dimaksimalkan tampil. Jadi untuk menghadapi Australia ini, bagi saya, pandangan saya ya, apabila saya melihat corak permainan yang dilakukan oleh timnas Indonesia ketika di kandang sendiri, Indonesia bisa mempertahankan gawang mereka daripada dibolosi dan pertahanan mereka cukup solid. Ketika itu Martin Paes sebagai benteng terakhir timnas Indonesia bisa menyelamatkan banyak tembakan-tembakan kencang yang dilakukan oleh Australia. Itu yang saya lihat ya ketika berada di Gelora Bung Karno. Nah, untuk perlawanan di Australia nanti dengan kehadiran pemain-pemain yang baru dinaturalisasi ini akan membedakan corak permainan timnas Indonesia ketika bertandang ke Australia. Jadi satu perkara lagi, Indonesia ada satu kelebihan apabila Indonesia mempunyai pemain-pemain yang cukup ramai ya. Karena untuk menghadapi Australia ini, Ratnar tidak bisa main karena dia dikenakan kartu ya. Ketika menghadapi Bahrain barulah dia boleh main. Tetapi begitu pantasnya Federasi Sepak Bola Indonesia membawa pemain baru ini untuk menggantikan tempat Ratnar ataupun Wak Haji yang digelar Wak Haji ini. Jadi dari segi kekuatan timnas Indonesia menghadapi Australia, saya yakin Indonesia bisa meraih poin guys. Karena kalau dinilai ya dari segi pemain-pemain timnas Indonesia ini lebih tinggi nilainya berbanding dengan Australia. Jadi bermakna dalam timnas Indonesia ini saya lihat ada 2 orang sudah yang bermain di Liga Kasta tertinggi ya di Liga Italia dalam timnas Indonesia, yaitu J.I. Just dan juga Emil Ediro. 2 orang nih guys, pemain kasta tertinggi di Liga Italia ada dalam timnas Indonesia. Jadi apa poin Indonesia untuk menghadapi Australia? Ini adalah antara faktor yang saya lihat yang mempunyai daya kekuatan ataupun potensi Indonesia bisa menembusi pertahanan timnas Australia. Dan untuk laga kedua ketika menghadapi Bahrain, kalau sebelum ini Bahrain melakukan banyak perkara yang membuat kesalahan-kesalahan ya terhadap Indonesia, seperti mereka menggunakan taktik-taktik yang licik, mempergunakan wasit ya, itu di kandang Bahrain. Dan Bahrain akan bertandang ke Indonesia nanti sudah pasti dengan dukungan supporter yang ramai, dengan kisah silam mereka memperbuatkan timnas Indonesia begitu pasti. Dari segi psikologi pemain-pemain timnas Bahrain ini akan terkesan. Bayangkan perang psikologi akan bermula ketika Bahrain bertandang ke Indonesia
di Gelora Bung Karno nanti dengan koreografi yang saya lihat ya, yang mereka bersedia dengan koreografi yang begitu membuatkan Bahrain akan terkesan. Karena apa? Sebelum ini Bahrain telah berlaku curang terhadap Indonesia. Jadi untuk dua laga nih yang kita fokuskan adalah menghadapi Australia dan Bahrain. Bagi saya untuk menghadapi Australia, Indonesia bisa mencetak poin ya, ataupun meraih poin dengan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, seperti ada penambahan pemain baru ya, lepas tu dari segi penjaga kiper ya yang baru juga akan ya berkemungkinan besar akan ditampilkan untuk menghadapi Australia ini, sebab ini adalah dia punya menentukan sama ada Indonesia ini bisa melaju lagi ya atau tidak, di sini penentunya. Dan begitu juga menghadapi Bahrain. Kalau Bahrain memang saya lihat Indonesia sangat berpeluang besar untuk menghadapi timnas Bahrain ini, karena kalau mengikut daripada sejarah perlawanan timnas Indonesia Bahrain yang terakhir ini, Indonesia imbang bersama dengan Bahrain dengan campur tangan wasit, sehingga Indonesia tidak menang pada masa itu. Kalau dilihat, Indonesia sebenarnya adalah pemenang ketika menghadapi timnas Bahrain. Jadi apapun untuk kegiatan resmi ya yang telah dilakukan oleh Indonesia memang cukup pantas ya. Mereka melakukan proses naturalisasi terhadap 3 pemain ini demi memperkuatkan timnas Indonesia. Ada berbaki 7 hari lagi guys dari sekarang, tetapi yalah, alhamdulillah masih berkesempatan ya Indonesia melakukan proses naturalisasi bagi persiapan mereka untuk menghadapi 2 laga pada bulan Maret ini, yaitu menghadapi Australia dan juga Bahrain. Jadi kalau dilihat dari segi langkah-langkah Federasi Sepak Bola Indonesia ya, demi memperkuatkan timnas Indonesia, mereka ini memanfaatkan pemain-pemain yang berkualitas ini, baik dari dalam negeri maupun hasil daripada naturalisasi, untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi di kancah sepak bola peringkat internasional. Sebab Indonesia ini target mereka bukan sekadar layak ke Piala Dunia, tetapi ingin menjadi juara. Bayangkan guys, ingin menjadi juara. Ini satu kejutan juga ya, tetapi tidak mustahil dalam sepak bola ini. Lagipun Pak Erick Thohir ini dia mempunyai pemikiran yang luar biasa terhadap sepak bola. Dia tahu selok-belok politik sepak bola. Jadi bila dia berkatakan begitu, saya berkeyakinan Indonesia pasti akan sampai ke Piala Dunia. Dan bila melihat hasil daripada perlawanan yang dihadapi oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round yang ketiga ini, mereka tampil cukup baik ya. Dan hanya satu saja perkara yang menjadi cabaran pada timnas Indonesia adalah bagaimana mewujudkan chemistry sesama pemain ini, karena ada beberapa hari lagi yang tinggal, sebab mereka berhimpun itu tinggal berapa hari lagi mereka akan menghadapi timnas Bahrain. Jadi inilah cabaran yang akan dihadapi oleh Patrick Kluivert, bagaimana dia membentuk dan mewujudkan chemistry itu. Kalau dari segi skill individu memang tidak dinafikan, cuma dari segi strategi Patrick Kluivert bagaimana strateginya untuk menghadapi Australia pada 20 Maret ini. Jadi guys, tidak sabar ya, saya menantikan menyaksikan bagaimana penampilan timnas Indonesia dengan kehadiran pemain-pemain baru ini ketika menghadapi Australia. Dan doa kita semua agar timnas Indonesia dapat mendapat tempat dan dapat meraih poin, karena Indonesia satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang ini juga menggambarkan wajah ASEAN di peringkat antara bangsa. Jadi guys, kalaulah teman-teman melihat bagaimana timnas Indonesia menghajar Arab Saudi, menghajar Bahrain sebelum ini, apakah pemain-pemain timnas Indonesia yang ada penambahan ini lebih lagi dapat melakukan sesuatu yang lebih baik lagi daripada sebelum ini? Bagaimana kira-kira pandangan teman-teman dengan kehadiran pemain-pemain baru ini? Jadi semoga dengan kehadiran pemain baru ini dapat memberi satu suasana yang lebih baik dan dapat memberi satu keputusan, dan semoga Indonesia berolehi kemenangan pada laga untuk Maret ini, 2 yang akan dihadapi, yaitu Australia dan juga Bahrain. Jadi guys, apapun itu saja untuk kali ini. Semoga
timnas Indonesia dapat terus berjuang dengan pemain-pemain baru yang cukup luar biasa, dengan ketua federasi yang cukup berenergi. Dia membawa super team dalam suasana sekarang ini, bukan Superman tetapi super team. Saya tengok dari segi kombinasi antara Pak Erick Thohir, federasi dan juga pemerintah cukup baik. Jadi inilah mimpi Indonesia sudah berada di depan mata untuk sampai ke Piala Dunia. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.